Uang rakyat dibabat, mantan dirut dan Dewan Pengawas PDAM resmi jadi tersangka korupsi. Ada yang viral lagi nih ya, Direktur Utama PDAM Subang. Ada yang menyebut Subang, ada yang menyebut Banten, ada yang menyebut mana daerah lain gitu loh. Resmi dijerat kasus tindak pidana korupsi ya. Nah, pasti ini netizen mengait-ngaitkannya dengan sidak ya, sidak KDM yang awalnya sidak Aqua kemudian merembet ke PDAM, yang mana PDAM memang menerima 600 juta rupiah per bulan dari PT Aqua ya. Ya, kita tahu beritanya ya, ke belakang. Tetapi ini hati-hati ya para kreator konten, para netizen, para kontainer ya dimanapun berada. Jangan sampai kalian memberitakan sesuatu yang nggak benar ya. Sudah wah kalian sebarkan lagi ya. Ini kalian jangan sampai kena delik untuk kemudian ada seseorang yang ya menyeret kalian ke ranah hukum gitu loh. Nah, agar tidak penasaran, mari kita lihat dulu ya penjelasannya pada video berikut ini. Uang rakyat dibabat, mantan dirut dan Dewan Pengawas PDAM resmi jadi tersangka korupsi. Namun iya benar gitunya beritana. Oh, hakan tah kusya, lebok tah kusya. Semoga Anda di penjara. Oh, hakan tah kusya, lebok aing mah lah. Puas. Ngeuleuh oge ah. Puas. Waraan kudu nama gantung. So aing lah. Di PDAM Tirta Multatuli, ex dirut Dewas ditahan, ex dirut dan Dewan Pengawas ditahan. Dari Detik, ini videonya yang sedang beredar. Jadi ini di Banten, bukan di Jawa Barat, Kang. Hati-hati, Kang. Ya meskipun indikasi-indikasi ketidakbenaran di dalam pengelolaan uang di Subang oleh PDAM, kita sudah mengendusnya. Kenapa? Ya karena uang itu besar kan, tiap bulan didapatkan dari pabrik ke PDAM 600 juta Pak, tiap bulan. Tetapi masyarakat di sana memakai air dari sawah. Ini kan tidak benar dalam pengelolaan keuangan. Yang prioritas itu bukan wilayah sekitaran pabrik. Nah, ini tidak benar ini. Tetapi kita jangan sampai menyimpulkan ada asas praduga tak bersalah. Hati-hati kena delik tuh yang bermain-main media sosial, hati-hati. Kejaksaan Negeri Lebak berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal di perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Multatuli. Dalam pengungkapan kasus itu, Kejari menangkap 3 orang tersangka. Ini di Banten ya, bukan di Jabar. Kami telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam perkara PDAM Tirta Multatuli tahun 2020, kata Kasih Intel Kejari Lebak. Ketiga tersangka itu ialah mantan Direktur Utama Oya Masri, mantan Dewan Pengawas Ade Nur Himat yang menjabat pada 2020 sampai 2021, dan pihak swasta dari PT Lestari Persada berinisial AS. Ketiganya kini sudah dilakukan penahanan. Raditya menjelaskan pada 2020 BUMD milik Pemkab Lebak itu mendapatkan pernyataan modal sebesar 15 miliar dari APBD. Pada tahun itu ketiganya menjalankan proyek sambungan rumah masyarakat penghasilan rendah, pelaksanaan perbaikan pompa air, dan belanja operasional non-investasi. Dalam proyek itu, jaksa menemukan bukti transaksi pembayaran penuh. Namun realisasi pekerjaan tidak mencapai 100%. Dugaan markup satuan harga pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana teknis anggaran dan pengondisian pemenang tender. Akibatnya
negara mengalami kerugian sebesar 2 miliar. Berdasarkan perhitungan sementara, negara dirugikan sekitar 2 miliar. Namun penyidikan masih terus dikembangkan, baik terhadap kemungkinan tersangka baru maupun potensi tambahan kerugian negara. Raditya mengatakan kasus ini mulai dilakukan pengusutan dari 2024. Menurut dia, pengusutan kasus ini merupakan komitmen kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ini menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Lebak bekerja profesional dan tidak menghentikan penanganan kasus PDAM sebagaimana isu yang beredar di masyarakat tuturnya. Ini jadi kejadian itu bukan di Jawa Barat, bukan di Subang, melainkan di Lebak, Banten. Ya, begitu Akang. Aduh, hati-hati Kang membuat narasi, membuat konten, hati-hati. Ya, kita pantau aja yang di Subang. Apakah ada pelanggaran tindak pidana korupsinya? Potensi itu ke sana ada nggak? Nah, jadi begitu ya. Ternyata saya bilang juga tadi, awas kreator konten ya, para pemain media sosial jangan sampai kena delik ya. Ucapan kalian, tulisan kalian jangan sampai kena delik untuk kemudian mungkin saja nanti ya ada seseorang yang menyeret kalian karena hukum. Jangan sampai. Ternyata berita itu September 2 bulan yang lalu dan memang itu bukan di Subang ya. Terjerat kasus pidana korupsi ya di RUT, PDAM, pengawas, dan yang satu lagi apa tadilah kalian nonton tadi ya. Ternyata itu ada di mana? Di Banten, bukan di Subang. Beda lagi cerita. Kang Deddy Mulyadi sidaknya di Banten, di Subang, Jawa Barat ya. Berita ditangkapnya di RUT PDAM itu di mana? Di Banten gitu loh. Bukan di Subang, Jawa Barat. Nah, ini harus hati-hati ya. Saya juga sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi, karena saya bukan buzzer, tidak mengada-ngada, tidak membesar-besarkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, tidak mengiyakan hoax yang berlebihan, memuja-muja Kang Deddy, membagus-baguskan Kang Deddy, tidak. Saya mungkin di sini karena memang ada perbandingan ya, perbandingan itu kan suatu hak dan wajar sekali manusia memiliki pemikiran dan membanding-bandingkan. Itu adalah hal yang normal sebetulnya. Kalian sebagai pemimpin juga ya mau tidak mau kalian akan tetap dibanding-bandingkan dengan pemimpin sebelumnya, dengan pemimpin daerah lain dan pemimpin yang manapun berada di dunia ini ya. Nah, mungkin di planet Pluto juga ada ya. Nah, jadi intinya begitu ya. Jadi saya sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi karena memang tindakannya tindakan yang nyata selama ini, memang tidak harus semuanya didengarkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian semua orang itu terpuaskan keinginannya. Gak bisa begitu juga. Kang Deddy Mulyadi itu memang tidak ideal karena manusia biasa. Rasul juga banyak yang gak suka sama Rasul, sama Nabi, banyak juga. Dan memang Ibnu Sina ya, Ibnu Sina juga pernah mengatakan pemimpin yang komprehensif ya, lebih daripada manusia biasa. Maksud komprehensif itulah jadilah bagus lah, pemimpinnya sesuai, hampir ideal lah gitu loh. Aspek aspek ekonomi, aspek etika, aspek kejujuran dan lain sebagainya itu ya dikatakan komprehensif lah. Itu yang bisa dilakukan hanya oleh Nabi kata Ibnu Sina. Dan selain Nabi yang bisa mendekati komprehensif itu adalah laki-laki muda kalau laki-laki ya, dan yang jomblo lah, mau laki-laki mau perempuan gitu loh. Tapi ini bukan Quran, bukan hadis yang menjadi pegangan umat Islam yang berbicara, tetapi ini ulama Islam juga ya. Dan memang ya patut dipertimbangkan juga keilmuan Ibnu Sina yang mumpuni itulah ya. Ada benarnya juga, ada salahnya juga begitu ya. Jadi intinya begitu ya, para netizen jangan gampang mengambil kesimpulan ketika mendengarkan suatu berita. Lihat dulu sumbernya dari mana ya. Lihat dulu kebenarannya supaya kalian tidak kena delik nanti karena hukum ya. Bisa saja kalau videonya viral nanti karena hukum. Bagaimana menurut kalian? Silakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.